Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu siap, Bapak Ibu? Oke. Untuk berikutnya saya mau proses kembali terkait dengan coding kecerdasan artifisial. Inti dari coding apa nih Bapak Ibu? Tadi disampaikan oleh Ibu Ari. Coding itu intinya apa? Instruksi. Coding itu instruksi, perintah, menyuruh. Kata nggih. Sedangkan kecerdasan artifisial itu apa? Sistem untuk menjalankannya. Kaitannya dengan berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional itu cara menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari secara sistematis dengan ilmu atau teknik ilmu komputer. Teknik ilmu komputer apakah harus menggunakan perangkat komputer? Tidak. Dalam pembelajarannya dapat dilakukan dengan dua metode. Ada apa saja Bapak Ibu metodenya? Unplug dan plug. Unplug itu bisa tanpa komputer atau tanpa perangkat Chromebook, handphone dan sebagainya. Sedangkan plug dengan menggunakan perangkat komputer, Chromebook ataupun HP. Jadi dalam pembelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial bukan sekadar aduh apa-apa nganggo komputer, apa-apa nganggo Chromebook, sekolah itu Chromebook ora bisa mampu. Tidak Bapak Ibu. Tapi pembelajaran KKA bisa dengan dua metode. Yang pertama dengan bantuan perangkat komputer, yang kedua tanpa menggunakan perangkat komputer. Bisa dengan berbagai permainan yang menarik. Untuk berikutnya Bapak Ibu, dalam coding dan kecerdasan artifisial bermanfaat dalam berbagai bidang, baik dengan kesehatan, pendidikan, transportasi, hiburan, keamanan maupun lingkungan. Namun karena kita basicnya di dunia pendidikan, kita fokuskan pada bidang pendidikan. Kata nggih Bapak Ibu nggih? Kaitannya dengan dunia pendidikan ada istilah yang namanya ruang guru. Tentunya ruang guru ini sudah tidak asing bagi kita semua. Benar Bapak Ibu? Ada ruang guru, Zenius, ada pula Google Classroom, apalagi ini pasti sudah tidak asing. Serta Canva. Canva mungkin sudah setiap hari Bapak Ibu menggunakan. Oke? Untuk berikutnya aktivitas yang itu aktivitas yang menggunakan perangkat komputer, Chromebook ataupun handphone dan sebagainya. Itu bisa menggunakan berbagai aplikasi ataupun website. Bapak Ibu bisa menggunakan adanya website code.org maupun Lightbook ataupun Scratch. Untuk Scratch ini tidak hanya sekedar kita akses secara online, ada aplikasinya. Jadi misal waduh tidak punya jaringan internet yang memungkinkan, tidak perlu memusingkan, download saja aplikasi Scratch, itu bisa diakses tanpa jaringan internet. Ada nggih Bapak Ibu nggih? Untuk yang berikutnya, baik tolong dibantu. Nah, ini tampilan dari code.org itu bisa kita coba barangkali Bapak Ibu membawa perangkat komputer atau kalau tidak gunakan handphonenya. Silakan boleh dibuka. Nanti jika disimulasikan atau tidak Bapak Ibu? Dicoba atau tidak? Ya. Aplikasi website code.org ini membantu kita memberi pemahaman pada anak bagaimana sih cara kita belajar memprogram. Bagaimana sih cara kita untuk belajar berpikir komputasional? Kita coba nggih? Kita coba bersama-sama. Minta tahu bikinkan website code.org. Kita coba. Barangkali Bapak Ibu mau coba lewat handphone masing-masing, sangat boleh. Oke, kita coba. Nanti terkait dengan website code.org ini kita akan membantu anak. Kalau kita mau menjadi programmer itu harus bagaimana sih? Mau dibuat atau diarahkan kemana sih? Sedangkan dalam hal ini di code.org
/oceans, kita akan memprogram biar anak tahu mana yang termasuk ikan sambil menunggu ya Bapak Ibu, karena ini benar-benar memang benar dengan jaringan internet kadang ya stabil, jika tidak mendukung ya lambat atau lama. Tapi jika tidak berhasil ya kita ulangi saja. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah berhasil membuka website dari kode.org, bisa dibuka atau tidak guys? Oh, maksudnya tidak tampil. Oh, mungkin ada kendala. Pak, udah minta tolong dibantu. Mungkin ada yang sudah mencoba Bapak Ibu di HP masing-masing? Sudah? Oke. Walaupun muter agak lama, gak apa-apa nggih, kita coba nggih. Kita coba. Nah, ini bisa diakses dengan 2 halaman, di halaman guru ataupun di halaman siswa. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau suaranya ada tidak baik. Anak akan dibantu bagaimana sih memprogram mana sampah, mana ikan. Jika akan memprogram mana sampah, mana ikan, anak harus tahu mana sampah, mana ikan. Dan di bawah ada perintahnya. Saya AI itu seperti apa? Lanjut saja baik. Untuk program AI, gunakan tombol untuk menandai gambar ikan atau bukan ikan. Akan menjadi programmer, anak akan menjadi programmer, belajar menjadi programmer. Karena ada keterangannya, apakah ini ikan atau tidak? Dijawab apa Bapak Ibu? Ikan atau bukan? Bukan, tidak ikan. Selanjutnya, apakah ini ikan? Tidak. Apakah ini ikan? Ya, selanjutnya. Ya, oke, dilanjut saja, lanjutkan kembali. Nah, uniknya dalam persesian ini ada keterangan pengetahuan umum. Nanti tidak hanya belajar memprogram, tapi diselingi dengan ilmu pengetahuan umum. Apa itu sampah plastik, apa itu bawang dan sebagainya. Lanjutkan. Lanjut. Nah, ini nanti tidak hanya sekedar belajar memprogram, kita juga belajar literasi digitalnya berjalan, literasi kelancaran membaca anak juga berjalan. Lanjut, ini disleksi. Nah, kalau menggunakan aplikasi website, kadang namanya AI itu kan mungkin bisa menjawab seluruh pertanyaan kita, tapi bias, ada yang sesuai dan ada yang jawaban tidak sesuai. Lanjutkan. Dan seterusnya, nanti jika Bapak Ibu akan mencoba di sekolahan sampai kurang lebih mungkin 7 atau 8 tahapan, di akhir anak akan memperoleh namanya sertifikat. Sertifikat itu sebagai apresiasi anak bahwa telah berhasil membuat program. Kata dia Bapak Ibu ya, kalau menurut pribadi saya itu sangat menarik karena hal ini baru bagi saya. Nanti jika Bapak Ibu mau mencoba, dipersilakan. Nah, untuk selanjutnya kita ke halaman atau slide yang berikutnya terkait dengan apa ya? Terkait dengan Canva. Bapak Ibu masing-masing Bapak Ibu sudah mempunyai akun Belajar ID? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah deh? Sudah punya semua deh? Kalau sudah, silakanlah eman-eman daripada akun yang nganggur dipakai. Saya tanggung gawe desain, saya tanggung gawe program ala-ala, anggap saja kita bermain. Oke? Nah, untuk kali ini kita mau mencoba membuat program untuk media pembelajaran ketika di kelas menggunakan Canva, AI Canva. Saya yakin hal ini di kelas ini atau di ruangan ini Bapak Ibu tentunya sudah banyak yang pernah mencoba. Nanti yang sudah pernah mencoba juga bisa saling di-share dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Untuk berikutnya di AI Canva kita ketikkan halaman tersebut apapun apa saja spesifikasi perintah yang akan kita berikan. Misal kita akan membantu anak belajar tentang tipe data. Ketikkan saja di situ terkait tipe data. Karena ini pembelajaran di kelas ini 456, silakan. Misal untuk kelas 5 atau untuk kelas 6 dan sebagainya. Bu Ari minta tolong diketikkan saja, tidak apa-apa. Seperti pembelajaran yang lalu ya diganti ke kelas 5 saja.
Semisal Bapak Ibu berkenan untuk materi yang lainnya atau mungkin karena hari ini ada apa dari besokan, silakan disesuaikan materinya terkait dengan pelajaran olahraga. Tapi saya yakin ribet teman enak praktek langsung di lapangan. Kata gini, ya mungkin untuk sesekali saja, sesemester 2 kali 3 kali tidak apa-apa. Syukur seimbang hari itu ada pelajaran di lapangan, ada pelajaran di kelas. Syukur kalau bisa berjalan seperti itu. Nah, ini kalau sudah ditimbulkan akan keluar semacam kode program ya. Saya sendiri waktu pertama kali mencoba mengakses, saya bingung ini apa ya, kok seperti program komputer rusak gitu ya. Padahal ini sedang memproses untuk menampilkan salah satu media belajar sesuai instruksi yang telah diketikkan tadi. Ini menunggu sampai kurang lebih 2 hingga 3 menit baru akan tertampil. Bapak Ibu, ini tidak terbatas dengan hanya untuk kelas, tapi untuk rumah orang lainnya, agama ataupun untuk mata pelajaran bahasa Jawa juga sangat bisa. Kalau misalkan nih sekarang kadang lah sing nom baik sing tua orang usah menggoyong ini ada yang seperti itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita bisa berkolaborasi bersama dengan Bapak Ibu guru yang senior dan saling melengkapi. Kalau dibantu tidak apa-apa. Untuk sekali coba sambil menunggu ya Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah pernah mencoba. Sudah ada yang pernah mencoba? Mungkin sudah tapi malu untuk angkat tangan. Jadi tunggu ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika menampilkan ini memang harus menggunakan jaringan internet. Semisal jaringan internet di sekolah Bapak Ibu terlambat, ada menggunakan jaringan chattingan tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa, tidak harus langsung basic wifi. Belum dikasih coba kali. Nanti 2 sampai 3 menit sambil kita menunggu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya, mungkin barangkali sudah pernah menggunakan aplikasi ini. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang ngantuk? Banyak. Ada yang lelah? Pengen pulang? Oke, segera selesai ini langsung pulang. Kalau master selesai. Ini saya nunggunya kok masih lama sekali ya? Tunggu, tangan sudah ditentukan. Tunggu sekitar mungkin 1 menit lagi Pak ini sudah segera keluar dari belum ya Pak itu? Makanya kita pernah mencoba. Tunggu agak Jangan coba. sabar. Mengatakan dan akan belajar IC-nya kalau sudah pakai coba mulai itu mencoba, Zainal juga mencoba, itu senang banget. Tidak hanya mencoba, lumayan mencoba, rasanya pas senang banget lumayan mencoba. Bapak Ibu mungkin ini sudah tanda mau muncul. Nah, tadi kan kita menuliskan tentang tipe data kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 5. Nah, tampilannya akan seperti ini. Anak diberitahu data itu apa? Apakah data sekedar angka 1, 2, 3, 4, 5? Kalau kita mau belajar coding ya harus dikenalkan juga tentang data. Okay? Data itu ternyata tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar numerik. Bisa dilanjut ke bawah. Nah, ada data yang berupa angka, ada data yang berupa teks ataupun list graph ataupun data string. Nah, materi-materi ini nanti bisa Bapak Ibu sampaikan di kelas untuk mengenalkan data atau mengawali pembelajaran coding di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nanti di situ ada isian nama dan sebagainya. Nanti diselesaikan sendiri saja ya, di masing-masing instansi ya. Oke, biar katanya mau pulang lebih cepat. Yang penting kan sudah menunjukkan bahwa oh ternyata benar muncul halaman media yang dapat kita baca. Dilanjutkan saja hari ini. Oke, untuk saya mengingatkan Bapak Ibu karena pembelajaran menggunakan metode atau perangkat biasanya memang mungkin
Misalkan perangkat komputernya saja tidak sebanding dengan jumlah siswanya. Di tempat kita saja tidak ada komputernya. Itu bagaimana Bapak Ibu? Bisa dilakukan dengan dibuat kelompok belajar. Jika punya 2 komputer, silakan 1 komputer bisa untuk 2 sampai 3 siswa. Bisa dibuat dengan menampilkan dari LCD, diakses bersama. Dan jika kalau terhambat dengan jaringan sinyal, itu bagaimana Bapak Ibu? Silakan mengakses atau mendownload aplikasi tanpa jaringan. Jika sudah di-download, ketika kita berada di posisi sinyal terburuk pun, itu masih bisa kita akses. YouTube saja sekarang ada download, bisa diputar nanti, pakai tali mati masih bisa diakses. Benar Bapak Ibu? Itu sarana juga belajar KKA, diakses tanpa jaringan komputer. Jika misal kendalanya Bapak Ibu guru saja termasuk saya masih asing dengan istilah coding, itu bagaimana ya? Bisa kita belajar dengan mengikuti berbagai pelatihan, termasuk hari ini walaupun hanya sedikit ilmu yang mungkin terserap. Misalkan dari modul-modul ajar yang kami terima bisa saling di-share dan sebagainya. Semisal dari kendala anak saja buka laptop belum bisa, mematikan laptop saja masih bingung, aktif laptop saja terhambat. Itu bagaimana Bapak Ibu? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan sedikit literasi digital, dikenalkan terkait dengan komputer, bagaimana cara membukanya, mengaksesnya, menutup, hingga jika sudah bisa kita masukkan pelan-pelan terkait dengan pemahaman coding dan kecerdasan artifisial. Dikaitkan dengan berbagai aplikasi menarik. Jika sangat tidak memungkinkan dengan metode pulang atau perangkat komputer, bisa menggunakan tanpa perangkat komputer dengan berbagai permainan menarik. Kita bisa memberikan pemahaman kepada anak. Program itu apa sih? Misalkan kita tolong berikan dengan saya dengarkan Bu Suyanti maju ke depan. Coba kalau masa depan yang tambah tidak mantuk, ya kalau yang tidak mantuk, oke sebentar ini kan tidak apa-apa ya kalau baru saya di depan. Oke, nah kita harus saja siapa di sini yang pengen jadi robot. Oh saya berarti Butika menjadi robot, lalu Bu Suyanti menjadi programmernya. Ini pakai sinyal rana pakai antak, nanti akan diperluas lagi oleh Pak Bunda. Sedikit awalan saja. Pak Bu Suyanti sebagai programmer, sedangkan Butika sebagai robot. Ketika programmer memerintahkan robotnya, robotnya apa harus mengelak lanjut. Programmer menyuruh robot lompat, mau nggak lompat? Harus mau. Sebagai robot kita mau loncat, contoh jalan. Contoh gini, misalkan Butika sebagai robot, saya programmer mau memerintahkan robot maju 1 langkah, maju 1 langkah. Nah, nanti robotnya agak ngeyel ya, maju 1,5. Oke, robot mundur 1 langkah. Oke, robot ada kanan. Masa boten ini robotnya? Robot bagaimana taruh programmernya? Sekarang programmernya mau menyuruh jalan lari lagi di sini. Kembali ke Pak.